Kenapa pertikaian antara Mbak Sahara dan Yaimin ini bisa menjadi urusan nasional? Itu karena tidak adanya kepastian hukum. Tidak jelas hukumnya di Indonesia, aturannya kagak jelas. Memang disebutkan tuh dalam aturan tuh, bilangnya kalau misalnya punya mobil minimal harus punya garasi untuk parkir mobilnya. Nah, dengar-dengar katanya si Mbak Sahara ini punya usaha rental mobil, sampai punya banyak tuh mobilnya, sampai katanya ada 200 mobilnya. Tetapi kenyataannya dia tidak punya tempat untuk menampung atau memarkir semua mobilnya. Nah kan, dari sini aja harusnya pihak-pihak tertentu, kayak misalnya dari tingkat RT aja, ini sudah bisa melakukan peneguran ke pihak Mbak yang punya rental mobil ini. Kayak gitu. Tetapi nggak ada. Atau mungkin karena ini terjadinya di pedesaan kali ya. Karena kalau di kota nih, apalagi di Taiwan nih, model kayak Mbak Sahara itu udah didenda mungkin sampai jutaan-jutaan NTD, ratusan juta udah melayang tuh kayaknya Mbak. Terus yang kedua, memvideokan orang, apalagi memviralkan orang dengan narasi-narasi yang negatif tanpa seizin objeknya yang ada di video, itu juga merupakan pelanggaran hukum. Bisa masuk pelanggaran pencemaran nama baik dan juga melanggar undang-undang ITE. Di Indonesia ada tuh undang-undangnya kayak gitu tertulis. Tetapi apa? Nggak ada kepastian hukumnya nih. Padahal udah jelas-jelas si Yaimin ini udah direkam, udah dipersekusi, udah diviralin dengan narasi-narasi negatif. Tetapi penegak-penegak hukum pada kemana lu? Nungguin orang laporan dulu gitu kan? Kayak gitu, nungguin orang laporan dulu, baru nanti dilihat, duit siapa yang lebih banyak gitu maksudnya. Terus yang ketiga, masuk ke rumah orang tanpa izin. Itu juga merupakan satu pelanggaran, ada juga aturannya di Indonesia. Udah sampai viral nih kemana-mana nih yang kayak gini nih, tindakan kayak gini. Tetapi nggak ada satupun penegak hukum yang melihat ini sebagai tindakan yang melanggar hukum. What's going on di Malang? Dari tingkat RT, RW, camat, lurah, sampai kepolisian. Apakah kalian betul-betul tidak melihat ini sebagai pelanggaran hukum? Wow, itulah kenapa permasalahan antara tetangga ini bisa sampai dikonsumsi sampai tingkat nasional. Karena orang-orang yang harusnya bertindak, merukunkan, terus mencari titik temu untuk permasalahan tetangga ini, itu tidak bergerak, tidak berpacu pada hukum, gitu loh. Selalu mau kayak mendamaikan aja, nggak boleh. Ada permasalahan kayak gini, panduannya harus hukum. Jangan ya ada permasalahan selalu mau didamain aja, pokoknya biar nggak bermasalah lagi damaiin. Nggak boleh dong. Lihat dulu permasalahannya apa permasalahannya, terus jadi ini tuh hukum sebagai acuan untuk mendamaikan, untuk mencari solusi. Bukan yang penting nggak ribut lagi aja. Makanya ribut terus karena permasalahannya nggak selesai, nggak ada titik temunya. Heran. Sekalian pelajaran nih buat kalian semuanya di Indonesia. Kalau punya mobil, please, paling enggak kalian punya garasi. Aku dengan kesadaran penuh mengatakan bahwa aku tidak mau minta maaf sama Imin. Aku tidak mau minta maaf kepada pelaku percobaan pencabulan. Jelas ya, sampai situ aja jelas ya. Ya aku gak mau minta maaf. Terserah kalian netizen, kalian mau ngomong apa terserah, lanjutkan. Aku tidak mau minta maaf sama Imin. Dan netizen ini, dia itu terframing oleh selebgram idola mereka masing-masing. Jadi apapun kalau pikir selebgram itu, ya dia akan ngikut itu. Aku jelasin kebenarannya juga mereka nggak akan denger, mereka akan tutup kuping. Udah ya, aku berangkat kerja dulu. Netizen jangan cari-cari aku dulu, aku kerja dulu ya, nanti balik kerja aku ladenin ya. Jahara, minimal kalau lu mau ngatain orang dugong, lu ngaca dulu. Dah gue kira badan lu cakep, ramping semampai. Pas gue lihat tuh body berbek. Mana tuh pinggang, mana tuh perut, nggak ada bedanya, wah. Mana hidung ngecut bray, molohok, kayak tadahan hujan. Jangan banyak tingkah deh lu, ya. Jangan banyak tingkah, mendingan lu pulang sana hempas ke gurun pasir, kebul deh. Imin bertemu langsung dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Jujur, ini bener-bener tamparan keras buat Gubernur Jawa Timur ya. Ini ada warga Jawa Timur yang tersolimi, ya, diusir dari rumahnya. Ketemunya bukan sama Gubernur Jawa Timur, malah ketemunya sama Gubernur Jawa Barat. Yang meluangkan waktu untuk menemui korban ini malah Gubernur Jawa Barat, ya kan? Ya mau gimana lagi?
Wali kota Malang aja ngak-ngekok nyuruh bawahannya. Nggak ada tindakan nyatanya turun untuk membantu menyelesaikan. Gubernurnya udah tahu bawahannya nggak ada yang nyelesain, malah juga diem-diem aja. Nggak membantu korban kesoliman ini gitu loh. Aduh, bener-bener memalukan sih, ya kan? Tapi terbaik buat Kang Deddy Mulyadi. Ya, salam hormat Kang, sehat-sehat selalu, tetap jadi pemimpin yang baik. Baru pertama kali saya melihat seorang yang benar-benar langsung terjolimi, yaitu Yaimim, oleh Ibu Sahara. Tidak masuk di akal ada warga Indonesia yang mempunyai sertifikat rumah sendiri, yang membangun rumah bagus, rumah mewah, padahal sendiri diusir oleh seorang pendatang yang ngontrak rumahnya. Karena seorang pendatang ini punya rental mobil, terus parkir sembarangan, bahkan di tanah wakaf Yaimim itu sendiri, dan dia yang marah pada saat ditegur, sampai akhirnya memprovokasi terhadap warga. Dan yang konyol, orang yang punya sertifikat rumah Yaimim diusir oleh RT dan RW dan warga sekitar dengan surat yang nggak jelas legitimasinya seperti apa. Tolonglah ini untuk Bapak Wali Kota Malang. Saya melihat statementnya malah bilang kalau misalkan sudah berkoordinasi dengan camat, dengan stakeholder setempat. Contohlah pada Deddy Mulyadi, Pak, kalau misalkan ada hal yang memang rame dan bersifat urgent, apalagi ini kejoliman yang di depan mata, turunlah Pak ke lapangan. Jangan hanya sudah berkoordinasi, sudah memberikan instruksi, turun Pak ke lapangan, cek langsung seperti apa kondisinya. Ini udah jelas kan, orang warga Bapak yang mempunyai sertifikat rumah, warga asli, seorang dosen, seorang ulama didolimi loh Pak. Ini gimana nih, saya bingung nih harus kayak gimana kalau andai saja Bapak Yaimim ini warga Jawa Barat, ini gak bakal lama nih sama Pak Deddy Mulyadi nih. Yang jadi keberanian Ibu Sahara adalah karena suaminya katanya ketua Ormas nih. Wah, ayolah, ini pemerintah sekarang udah pada takut atau bagaimana nih sama Ormas nih. Ayo diusut tuntas kasusnya Bapak Yaimim nih yang dizolimi oleh Ibu Sahara. Udah segaduh ini Malang, atasan gak ada yang keluar. Masa iya sampai Ca Armuji, wakil wali kota Surabaya, sampai bikin VT loh. Apa gak memalukan? Menurut aku sangat memalukan, jujur aja. Wakil wali kota, bahkan katanya next time bakal masuk ke podcast Denny Sumargo. Denny Sumargo ini yang di Jakarta loh, malah notice itu yang ada di satu kota. Mana? Jangan sampai Deddy Kobuser marah nih. Ini punya Sahara ikut bersuara membela, jangan minta maaf guys. Sungguh aneh tapi nyata, inilah perliftingnya yang paling bagus ini adalah Ibu Sahara ya guys. Lucu ini guys, kasus lucu gimana gitu yang viral sekarang ini guys. Gak ada yang nonton, ini gimana? Sungguh aneh tapi nyata ini. Mana udah. Waduh.